Ya, jadi saya hari ini bertugas untuk melakukan monitoring terhadap bagaimana pelaksanaan wawancara, ya. Karena sebelumnya kan sudah CAT nih. Nah, sekarang wawancara kita cek. Saya ingin teman-teman PPK ataupun KPU yang melakukan wawancara itu fair, ya. Artinya apa? Ya soalnya harus sama dari satu orang ke yang lain. Jangan sampai si A karena tidak diinginkan kemudian ini, ya. Saya ingin fairness itu sehingga terbentuk mekanisme yang bagus nanti. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman PPK dan KPU di Buleleng ini tentu dia sudah tahu siapa-siapa yang bekerja dengan baik hasil kemarin, ya. Kemudian yang kurang baik ya diganti dengan yang baru sehingga terjadi apa namanya semacam berjenjang lah, mereka di PPS bagus dibawa ke PPK. Kalau ini terjadi maka kita akan memperoleh orang-orang yang handal nanti pada saat di KPU. Saya yakin dan percaya PPK, PPS di Buleleng seperti keyakinan saya kemarin bahwa tidak akan ada masalah. Apalagi sekarang lebih sedikit kan untuk KPPS-nya, kerjaannya juga lebih sedikit, sehingga saya yakin bisa menghandle lah. Cuma kita lebih banyak evaluasinya untuk tahun ini. Ya, jadi saya akan mendorong, ya saya sudah mendorong kita nggak usah lagi pakai baliho lah, ya. Kepada calon-calon bupati Buleleng juga nanti saya akan sampaikan. Kenapa sih harus pakai baliho? Ya, lebih baik mungkin video pendek gitu ya, yang dibuat betul untuk meyakinkan pemilih kenapa pemilih itu harus memilih dia. Karena dengan begitu pemilih-pemilih akan tahu apa sih yang sudah dia lakukan kepada bangsa dan negara ini. Kenapa saya harus memilih dia? Kalau baliho kan nggak tahu, hanya mau nampilkan wajah yang kita nggak tahu. Dan ini biasanya dipakai untuk maklar-maklar politik untuk melakukan transaksi dan lain sebagainya. Tapi kalau pemilih sudah diedukasi, dibelajarkan, dan dia sudah tahu, oh track recordnya ini lebih baik, maka transaksional money politik itu bisa dikurangi. Sampai detik ini saya pastikan Buleleng aman. Ya, mereka sudah sangat berdewasa berpolitik. Buktinya pileg kemarin. Ada angka yang sama pun, ya, angkanya sama masih tetap kondusif. Ya, mereka menentu jalur-jalur yang memang sudah disediakan oleh undang-undang untuk melakukan gugatan dan lain sebagainya. Buktinya yang 4554 kemarin, dua orang yang dalam satu partai mereka menerima apa adanya. Ya, kalau zaman-zaman dulu mungkin udah rusuh atau mungkin udah ada yang mengintimidasi, sekarang enggak. Karena mereka tahu bahwa itulah yang terbaik yang bisa dilakukan saat itu. Dan kalau ada pembenahan kita lakukan berikutnya. Karena gitu. Pimpinan DPR Komisi 2 menyarankan untuk kita enggak pakai lagi Sirekap. Nah, mungkin model lain, mungkin situng kayak dulu. Tapi kalau saya pribadi, Sirekap itu sangat bagus. Pada saat Pilkada 2020 nggak ada masalah. Karena kalau dengan pileg mungkin banyak ya kemarin ininya. Tapi kalau pilkada ini calonnya 2 atau 3 lebih cepat. Ya kan? Kan tinggal foto satu aja. Ya. Kemudian ditransfer ke nilai, tinggal ngecek 3 orang, cek, udah kirim selesai. Sebenarnya sangat bisa menguntungkan. Tapi kita tunggu pusat. Ya, kalau saya Sirekap menurut saya sangat ampuh dan sangat baik karena 2020 udah kita gunakan untuk pilkada dan itu nggak ada satupun gugatan di MK yang permasalahkan masalah angka, ya. Yang dipermasalahkan waktu 2020 itu ya bagi teman-teman yang ke MK, ya, kita kan nggak ada ke MK, itu adalah intimidasi, pengerahan ASN, cuman itu nggak ada perbedaan angka. Tahapan perekrutan badan ad hoc di tingkatan PPS ini sudah memasuki tahapan seleksi wawancara, ya. Jadi ada 561 orang yang ikut dalam seleksi tes wawancara ini yang tersebar di 9 kecamatan. Kami di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng melaksanakan tes wawancara ini di masing-masing kecamatan dengan melibatkan teman-teman di panitia pemilihan kecamatan PPK, ya. Jadi kita mendelegasikan kepada teman-teman di PPK untuk melakukan tes seleksi wawancara ini. Untuk tes seleksi tertulis dengan metode CAT itu ada yang tidak lulus karena tidak hadir, ya. Karena tidak hadir sehingga
mereka dinyatakan gugur untuk tes tulis itu. Jadi kalau totalnya di Kabupaten Buleleng ini kita merekrut sejumlah 444 orang PPS ya. Di setiap desa dan kelurahan itu ada 3 orang. Ya, terkait evaluasi kita sudah melakukan semua tahapan ya, baik itu di tahapan pemudaran data pemilih, kemudian di tahapan teknis penyelenggaraan, kemudian di tahapan logistik dan distribusinya. Semua sudah kita lakukan evaluasi sehingga ada beberapa hal-hal yang mungkin kita akan lakukan perbaikan, kita lakukan kemudian perbaikan di teknis agar nantinya pada saat pelaksanaan pilkada itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi pada saat dibandingkan dengan pemilu kemarin. Jadi kita di KPU Buleleng sudah melakukan beberapa penyempurnaan teknis itu karena terutama nanti di rekrutmen badan ehrok ini kita mengutamakan orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang IT. Karena pada saat pilkada nanti kita juga akan menggunakan sistem informasi, jadi beberapa sistem informasi digunakan, yaitu sistem informasi data pemilih atau SIDALIH, dan sistem informasi rekapitulasi perolehan suara. Nah itu juga memerlukan teman-teman yang menguasai lah IT. Jadi nantinya karena kemarin dievaluasi bahwa banyak teman-teman yang artinya tidak kurang memahami tentang sistem informasi tersebut. Untuk tahapan seleksinya kita berakhir besok ya tanggal 23 karena tanggal 23 masih ada tahapan seleksi di Kecamatan Buleleng. Untuk Kecamatan Buleleng sudah berakhir hari ini karena Buleleng desanya paling banyak. Jadi kemudian setelah tahapan seleksi wawancara ini nanti di tanggal 25 itu kita akan umumkan pengumuman calon terpilih. Nah, setelah kita pengumuman tanggal 26 kita akan lakukan pelantikan. Nanti setelah dilantik teman-teman PPS yang sudah dinyatakan lulus bisa segera bertugas.